Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ma nawa salafuna salihun walijal bima sa'alallaha bihi sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala daf'i masta'ada minhu sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi sabab, dengan niat menjadi sabab atau wasilah diijabainya doa kita, dikabulkannya apa yang dimintakan Nabi yang baik untuk umatnya, dan yang menjadi apa yang diminta perlindungannya oleh Nabi untuk umatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Al-haditsu tsani, hadis yang kedua, an Umar radhiyallahu anhu aidha, diriwayatkan dari Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami bersama dengan Rasulullah dzata yaumin. Suatu hari kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang. Idh tala'a alaina, tiba-tiba menghadap. Tala'a ay aqbala, ista'dzana, menghadap dan meminta izin. Alaina, idh tala'a alaina, aqbala wasta'dzana. Tiba-tiba ada orang yang menghadap dan meminta izin untuk masuk. Rajulun, seorang yang berupa sosok laki-laki. Awas, ini nanti kita akan tahu bahwa ini adalah Sayyiduna Jibril alaihis salam. Jadi malaikat itu bisa membentuk diri, dirupakan oleh Allah Ta'ala menjadi rupanya seorang laki-laki. Tapi malaikat itu bukan perempuan, bukan laki-laki, dan tidak ada kelamin alat laki-laki ataupun perempuan. Cuma malaikat itu bisa membentuk sebagai sosok laki-laki, tapi tidak membentuk sosok perempuan. Ini rajulun di sini maksudnya nanti adalah Jibril alaihis salam. Syadidu bayadhi thiyabi, yang pakaiannya sangat putih. Syadidu bayadhi thiyabi, yang pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadis sya'ri, yang sangat hitam rambutnya. Syadidu sawadis sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, baik rambut kepala ataupun rambut jenggotnya. Jadi yang dimaksud hitam di sini adalah rambut kepala dan rambut jenggotnya. La yura alaihi atharus safari, tidak nampak padanya tanda-tanda sehabis melakukan perjalanan. La yura alaihi atharus safari, tidak nampak sama sekali bahwa dia habis melakukan perjalanan. Tidak tampak pada dirinya tanda-tanda sehabis melakukan perjalanan. Tapi walaupun demikian, wala ya'rifuhu minna ahadun, ini bukan orang jauh karena dia tidak melakukan perjalanan.
Dia bukan orang yang dari jauh, tapi wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada satupun dari kami yang mengenalinya. Wala ya'rifuhu minna ahad. Kecuali Nabi. Kalau Nabi itu sudah mengenali. Awas, ma kholan nabiyya fa innahu qad arafahu. Nabi pada saat ini itu sudah mengenali bahwa beliau adalah Sayyiduna Jibril alaihi salam. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada satupun di antara kami yang mengenalinya kecuali Nabi. Kalau Nabi sudah mengetahui, sudah mengenali. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian orang ini setelah meminta izin, setelah izin untuk masuk, kemudian datang mendekati Nabi. Jadi orang itu kalau datang di majelisnya Nabi, itu mereka akan memberi kesempatan orang yang paling datangnya awal untuk duduk di depan, orang yang datangnya akhir maka duduknya di belakang. Nah, tapi orang ini kemudian diberi izin untuk mendekat kepada Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semacam itu. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian sosok laki-laki ini menyandarkan dua lututnya, rukbatai apa? Rukbatai. Lutut ya. Ila rukbataihi. Jadi kedua lututnya itu saling bersentuhan, saking dekatnya sosok laki-laki ini kepada Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian sosok ini meletakkan dua telapak tangannya ala fakhidaihi. Awas, ulama di sini ada menafsiri, dia sosok ini meletakkan kedua tangannya pada apa ini namanya? Betis, apa namanya? Kalau Jawanya pupu, apa? Apa? Paha. Ah, ya. Masya Allah, lupa jadi orang Indonesia ini. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Ini ada ulama yang mengatakan begini. Sosok ini meletakkan kedua tangannya ke paha Nabi. Tapi ada yang mengatakan meletakkan kedua tangannya di pahanya sendiri. Jadi tangannya itu ada yang mengatakan diletakkan di pahanya Nabi. Dan ada yang mengatakan kedua tangannya itu diletakkan di pahanya sosok laki-laki itu sendiri. Dan yang paling ansab, yang munasib itu adalah yang meletakkan pada paha. Riwayat ini banyak. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad. Awas, memanggil nama Nabi dengan namanya langsung di hadapannya itu dihukumi haram. Tapi ini kemudian ada sosok laki-laki yang memanggil nama Nabi di hadapannya langsung dan memanggil dengan menggunakan namanya langsung, menyebutnya. Ini bagaimana? Karena ulama menyebutkan begini, keharaman memanggil Nabi dengan namanya langsung. Nabi di depan seseorang, kemudian orang memanggil Nabi dengan namanya, ya Muhammad. Nah, ini menurut ulama ini khusus berlaku bagi umatnya dari manusia. Ada semacam itu. Atau ada yang mengatakan ini terjadi sebelum diwahyukannya ayat la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Ayat ini adalah larangan orang memanggil Nabi dengan namanya langsung apabila di hadapan beliau. Nah, ini ada sosok laki-laki yang memanggil nama Nabi dengan namanya langsung, ya Muhammad. Awas, kita nggak boleh. Kalau misalkan kita hidup bersama dengan Nabi misalkan, terus memanggil namanya langsung, itu hukumnya haram. Ya.
ketika beliau masih hidup. Tapi kalau panjenengan sudah Nabi kan sudah meninggal ya, walaupun beliau hidup di kuburnya, tapi beliau itu sudah meninggal. Maka kita ketika ziarah di makam Nabi boleh mengatakan, misalkan Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad. Begitu di hadapan makam Nabi enggak apa-apa karena beliau sudah meninggal walaupun beliau sudah walaupun beliau sudah meninggal tapi beliau tetap hidup di kuburnya. Akhbirni anil Islam. A'limni, beritahu saya anil Islami tentang Islam. Ini yang ngaji siapa? Yang ngaji itu malaikat Jibril alaihis salam, ingin diajari oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada malaikat. Ini gambaran seorang santri. Coba panjenengan perhatikan. Kalau masuk izin terlebih dahulu. Awas, panjenengan kita itu tidak boleh apabila ada majelis ilmu masuk kemudian salam. Ada kiai lagi mulang, kemudian ada yang masuk belakangan. Assalamualaikum, hukumnya makruh. Apabila sampai membuat ribut, suara menjadi kacau. Suara kiainya tidak terdengar karena orang bicara sendiri, ini hukumnya haram. Jadi kalau ada kiai ngajar, maka kita tidak boleh berbicara sendiri. Bahkan yang datang untuk membaca salam pun hukumnya makruh. Nah, semacam itu. Jadi usahakan yang namanya mengaji itu dalam situasi yang paling kondusif, situasi yang paling baik, ya. Ya, walaupun yang mengajar misalkan lebih muda, yang datang lebih sepuh, tetap yang yang datang lebih akhir itu menghormati yang datangnya lebih dulu. Sebagaimana Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, beliau itu kalau mengaji kepada Mbah Hashim Asy'ari, kalau beliau datangnya terlambat ya sudah, beliau di emperan, beliau di belakang gitu. Karena menghormati kepada yang datangnya lebih dulu dan tidak mengganggu kepada yang datangnya lebih dulu. Ya. Panjenengan lihat, syadidu bayadith thiyabi, ini adalah akhlak apabila Anda akan sowan ke kiai, sowan ke orang yang terhormat, hendaknya dengan menggunakan pakaian yang paling baik. Masuk ke rumahnya ulama, masuk ke dalamnya orang yang dimuliakan, masuk misalkan ke pemerintah, ke pejabat, ya, maka hendaknya dengan pakaian yang paling baik. Terus, syadidu sawadis sya'ri. Ini hendaknya orang yang mengaji itu hendaknya usianya masih muda. Wong angger wis tuwa, kalau sudah sepuh biasanya rambutnya putih. Ya kan? Walaupun yang muda rambutnya putih juga ada. Tapi biasanya orang kalau masih muda itu syadidu bayadis sya'ri. Hendaknya orang yang mencari ilmu ataupun yang mengajarkan ilmu itu hendaknya usianya masih muda. Supaya apa? Supaya semangat gitu, semangat. Kalau sudah sepuh, aduh wes sudah direpoti sama anak, sudah direpoti bahkan mungkin cucu dan sebagainya. Nah, tapi tidak menghalangi, ya, tidak menghalangi. Hendaknya yang paling ideal mencari ilmu itu hendaknya dilakukan pada saat masih muda. Dan yang jadi kiai pun ketika muda itu harus semangat gitu. Disebutkan oleh ulama seperti itu. Terus kita lanjutkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas, ini bukan Jibril alaihi salam bertanya, Nabi belum tahu. Tapi Jibril, awas, menanyakan kepada Nabi, maksudnya apa?
Maksudnya untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu. Bisa dipaham ya? Jadi Sayyiduna Jibril itu bukan ngetes. Cara wong kene ikhtibar ki nguji Kanjeng Nabi, apalane kuat apa ora misalkan. Bukan begitu. Kanjeng Nabi bisa jawab apa ora, bukan begitu. Tapi ini adalah apa? Perilaku Jibril alaihi salam ketika mendidik orang itu caranya dengan tanya jawab. Caranya dengan tanya jawab. Nah, tanya jawab ini adalah salah satu metode yang digunakan oleh ulama ahli fikih, ulama yang lain, misalkan atau kam arkanul wudu'i. Nah, kan begitu kan biasanya ada mabati fikih itu berangkat dari semacam ini. Karena apa? Metode tanya jawab itu biasanya ada kelebihan tersendiri. Nah, ada kelebihan tersendiri. Nah, saya ulang. Jibril mengatakan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil Islam." Beritahu aku tentang Islam itu, wahai Sayyiduna Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mujiban wa mualliman lil hadirin, ay mujiban wa mualliman lil hadirin. Di dalam menjawab beliau ini ada dua langkah sekaligus, yakni apa? Menjawab pertanyaan sekaligus mengajarkan orang yang ada pada waktu itu. Apa jawaban Nabi? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Al-Islamu di sini maknanya ay a'zamu umuril Islam. Ay a'zamu umuril Islam. Perkara-perkara yang paling pokok di dalam agama Islam biasanya disebut sebagai rukun. Biasanya disebut sebagai rukun, tapi yang paling tepat adalah a'zamu umuril Islam. Sebab kalau dikatakan rukun, nanti kalau ada orang misalkan, awas, ada orang baru saja bersyahadat, kemudian mati, dia belum melakukan yang namanya sholat zakat. Ada orang baru masuk Islam, belum sholat, belum zakat dan sebagainya, mati. Maka dia sudah dikatakan sebagai orang Islam, sudah sah dikatakan sebagai orang Islam. Kalau dikatakan rukun bisa menjadi kesalahpahaman, kayak berarti itu wong Islam sebab nembe syahadat gitu. Maka tafsir yang paling tepat itu adalah ai a'zamu umuril Islam. Jadi kelimanya ini tidak harus dihadirkan atau dilakukan secara bersamaan oleh seseorang. Kalau ada orang hanya bersyahadat saja, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mengucapkan, dia paham maknanya, dia meyakini maknanya, sah dikatakan sebagai orang Islam. Saya ulang ya. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Al-Islam di sini maknanya apa? Ai a'zamu umuril Islam. Perkara-perkara yang paling pokok dalam Islam. Di antara yang 5 ini, yang pokok-pokok ini, yang paling pokok adalah syahadat. Syahadat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Semacam itu. Dikatakan bahwa man kana fi qalbihi waznu dzarratin min imanin. Saya ulang. Man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min imanin dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ay wa Muhammadur Rasulullah wa fi qalbihi waznu dzarratin min imanin, di dalam hatinya terdapat iman yang sahih. Awas,
setimbangan dzarrah. Itu maksudnya kuwi dudu bener-bener ditimbang bukan. Tapi maksudnya keimanan yang paling minim, yang paling sah, yang sah. Saya ulang. Man mata atau man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min imanin dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus ada tambahannya wa fi qalbihi waznu dzarratin min imanin, dalam hatinya terdapat sebiji dzarrah keimanan. Maksudnya iman yang sah. Iman yang sah. Bukan berarti nanti ditimbang betul-betul satu biji dzarrah, itu bukan. Sebab yang namanya keimanan itu adalah afdolul a'mal. Tidak mungkin kalau nanti ditimbang seperti biji dzarrah. Semacam itu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan wa fi qalbihi waznu dzarratin min imanin itu artinya apa? Di dalam hatinya terdapat iman yang sah. Iman yang tidak bertentangan dengan kandungannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Sebab orang itu ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah paham maknanya. La ilaha illallah artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Atau bahasa singkatnya, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan itu hanya satu. Semuanya bertuhankan kepada Allah Ta'ala. Saya ulang. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Alias Tuhan itu hanya satu. Yang berhak disembah itu hanya satu, Allah Ta'ala saja. Kenapa? Karena hanya Allah lah satu-satunya pencipta seluruh makhluk. Karena Allah Ta'ala pencipta seluruh makhluk, maka Allah yang memiliki seluruh makhluk. Karena Allah Ta'ala yang memiliki seluruh makhluk, maka Allah lah yang berhak melakukan apapun pada makhluknya. Ada yang diperlakukan misalkan seperti hewan. Hewan itu tidak diwajibkan untuk ibadah. Tapi manusia dan jin Allah perlakukan, mereka wajibkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Yang diciptakan itu jin dan manusia saja apa bukan? Selain jin dan manusia juga diciptakan. Tapi Allah ketentuannya ibadah itu berlaku bagi jin dan manusia yang diperintah. Tumbuhan tidak diperintahkan, hewan tidak diperintahkan. Nah, semacam itu. Malaikat diperintahkan tapi tasyrifan lahum. Ini artinya Allah adalah yang berhak menentukan hukum atau ketentuan yang berlaku bagi makhluknya. Karena apa? Biar mudah begini, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah yang kedua yang memiliki segala ciptaannya. Kemudian yang ketiga, Allah yang berhak mengatur seluruh miliknya dengan aturan yang bermacam-macam sesuai dengan makhluknya. Nah, yang berhak mengatur dan Allah Ta'ala di antara aturannya adalah agar jin dan manusia itu menyembah, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Karena Allah berhak, bukan Allah butuh. Bahasanya Allah berhak. Dan kita sebagai manusia wajib untuk menyembahnya. Nah, itulah makna la ilaha illallah. Kemudian Muhammadur Rasulullah artinya bahwa Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah itu adalah hamba yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Rasulullah artinya yang diutus oleh Allah. Diutus oleh Allah artinya yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada
umat manusia. Dan karena yang diberikan Nabi, yang disampaikan Nabi kepada umat manusia itu berdasarkan wahyu, maka kita wajib meyakini seluruh yang disampaikan oleh Nabi, apa-apa yang datangnya betul-betul dari Nabi. Awas, yang datangnya betul-betul dari Nabi. Karena apa? Nanti ada yang namanya hadis palsu. Itu. Maka begini, jadi makna daripada Muhammad Rasulullah artinya apa? Sayyiduna Muhammad bin Abdillah itu adalah hamba yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, yang diutus oleh Allah Ta'ala, dan apa yang beliau ajarkan kepada umatnya itu pasti benar. Itulah Islam. Paling pokok daripada Islam adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus, wa tuqimas salata, dan melakukan salat. Tuqima di sini maksudnya bi antu wadhibah, tuaddiya huquqaha bi arkaniha wa syurutiha wa tuwadhibah. Itu namanya iqamatus shalah. Dan mendirikan salat. Mendirikan salat itu artinya apa? Melakukan salat disertai dengan hak-haknya salat. Hak yang Allah terapkan pada salat, itu namanya hak-hak salat. Contoh, yang namanya salat dibuka dengan takbiratul ihram. Salat itu dibuka dengan takbiratul ihram. Tidak dibuka dengan misalkan tasbih subhanallah. Enggak kan? Nah, itu haknya sholat. Jadi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sholat. Padahal sama-sama zikir. Kalau bicara zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Tapi kenapa? Sholat itu pembukanya adalah takbir Allahu Akbar. Maka yang namanya iqamatus shalah itu namanya apa? Bi antu addiyaha bi syurutiha wa arkaniha wa tuwadhiba alaiha. Jadi melakukan salat dengan syarat rukunnya dan senantiasa melakukannya, itu namanya iqamatus shalah, mendirikan salat. Nah, salat adalah amal yang paling utama setelah beriman. Awas, sangkin utamanya salat, maka di dalam Al-Quran salat ini disebut sebagai iman. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yudayyi'u imanakum. Imanakum di sini mananya apa? Ai salatakum. Sangkin pentingnya salat, maka salat itu dalam Al-Quran satu-satunya ibadah yang disebut dengan kalimat iman adalah salat. Dalam Al-Quran disebutkan, innallaha la yudayyi'u imanakum ay salatakum. Allah tidak menyanyiakan salatmu wahai Muhammad dan para sahabat ketika menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Maqdis itu. Jadi iman di sini maksudnya adalah apa? Salat. Sangkin apanya? Sangkin utamanya ibadah salat, yakni ibadah yang paling penting setelah beriman kepada Allah, setelah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semacam itu. Jadi al-farqu bainal mar'i wa islamihi as-shalah. Ada ulama yang mengatakan begini, yang membedakan antara seseorang atau yang memisahkan antara seseorang dan Islamnya itu adalah sholat. Itu artinya apa? Awas, orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur itu dikhawatirkan meninggalnya su'ul khotimah. Jadi al-farqu atau al-fariqu bainal mar'i wa islamihi as-shalah, yang memisahkan antara seseorang dan Islamnya itu adalah sholat. Apabila ada orang tidak sholat tanpa uzur, maka dikhawatirkan, awas, jangan dipastikan,
dikhawatirkan dia meninggalnya su'ul khotimah, tidak membawa iman. Maka secapai apapun, sesibuk apapun, dalam keadaan apapun, kita tidak diperkenankan untuk meninggalkan sholat yang 5 waktu. Karena ini adalah ibadah yang paling diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah dalam keadaan setelah pingsan. Nabi pernah pingsan. Bahasa Arabnya yuhma alaihi, uhmiya alaihi. Rasulullah suatu ketika pernah pingsan, kemudian dikompres sama Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Ketika dikompres kemudian sadar. Apa yang pertama beliau tanyakan? As-shalah, as-shalah. Apakah sudah masuk waktu sholat? Apakah sudah masuk waktu sholat? Itu saking pentingnya sholat. Nah, semacam itu. Terus, wa tu'tiyaz zakata. Dan yang selanjutnya adalah menunaikan zakat bagi yang mampu, bagi yang hartanya terpenuhi, atau bagi yang hartanya memenuhi, hartanya mencukupi. Nah, kalau zakat fitrah itu nanti beda lagi. Ini pembahasan semacam ini nanti detailnya di kitab-kitab fiqih. Wa tasuma ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah a'zamu umuril Islam, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian berhaji menuju ke Baitullah. Baitullah itu artinya rumah atau bangunan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Inistata'ta ilaihi sabila, apabila engkau mampu di dalam melakukan perjalanannya, baik perjalanan pergi dan pulang, kemudian mampu dari sisi biayanya dan nafkah keluarga yang wajib dinafkahi selama perjalanan dan selama baik perjalanan berangkat ataupun pulang. Nah, itu kewajiban haji. Nah, tapi bagi yang belum berkesempatan dan belum mendapatkan rezeki, misalkan, para ulama menganjurkan jangan lupa dalam hati itu azm. Azm itu artinya tekad yang kuat, tasmimul qalbi, tekad yang kuat. Saya kalau punya harta maka saya akan haji. Itu perbuatan hati yang tidak bisa dibuat-buat. Kalau orang sudah punya azm, sudah punya tekad yang kuat untuk berhaji, kemudian ternyata dia sampai akhir hayatnya tidak haji, maka nanti dicatat oleh malaikat sebagaimana orang yang telah melakukan ibadah haji. Tapi kenyataannya dia tidak mampu. Bukan berarti tidak mampu kemudian malas-malasan, itu bukan. Jadi ada orang kalau punya tekad yang kuat dalam hati, ya, punya tekad yang kuat dalam hati. Kalau saya mampu untuk haji, maka saya akan berangkat. Ada tekad semacam itu. Nah, maka apabila dia meninggal, sementara meninggalnya dia belum menunaikan haji karena belum mampu, maka dia tetap dicatat oleh malaikat sebagai orang yang betul-betul menunaikan ibadah haji. Nah, semacam itu. Seperti jihad bisidan, jihad dengan menggunakan senjata, itu bagi kita itu wajib untuk azm. Siapapun yang mampu di sini, siapapun yang mendengar pengajian ini, itu wajib azm untuk berjihad jika Rasulullah saat ini memerintahkan untuk melakukan jihad. Jadi azmnya itu wajib. Sama dengan orang ketika masuk waktu sholat. Maka hendaknya ketika sudah masuk waktu sholat, itu azm, saya akan sholat walaupun tidak langsung melakukan sholat. Semacam itu.
Azam berjihad itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Jadi sekarang kalau ada orang badannya kuat, ya, tapi saat ini tidak ada yang namanya khalifah, tidak ada yang namanya imam, maka kewajiban jihad ini tidak ada. Tapi walaupun demikian, kita tetap wajib untuk azam. Seandainya ada khalifah, seandainya ada nabi misalkan, dan nabi memerintahkan untuk jihad, maka saya akan berjihad. Azam yang semacam ini itu hukumnya wajib. Bagi yang belum, silahkan melakukan kewajiban itu. Qala sadaqta. Qala sadaqta. Laki-laki itu kemudian menjawab, sadaqta, Anda benar. Panjenengan leres Kanjeng Nabi. Fa'ajibna lahu. Saya terheran-heran, kami terheran-heran. Fa'ajibna lahu, kami terheran-heran terhadap sosok ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya sendiri, ketika dijawab dia yang membenarkan sendiri. Sing takon sinten? Jibril alaihis salam. Yang menjawab siapa? Yang menjawab adalah Nabi. Awas, Nabi di sini seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti tidak tahu. Beliau sudah tahu, Jibril juga sudah tahu. Tapi ini adalah cara mengajarkan. Di antara metode mengajarkan adalah caranya dengan tanya jawab. Ya, dengan tanya jawab semacam itu. Jadi Jibril alaihi salam yang bertanya, Rasulullah yang menjawab, kemudian dia malah membenarkan. Sadaqta tadi, wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni. Kemudian sosok laki-laki ini berkata, fa akhbirni, fa a'limni anil iman. Beritahu aku tentang iman. Iman di sini artinya apa? A'zamu umuril iman. A'zamu umuril iman. Hal yang paling penting, perkara-perkara yang paling penting yang berhubungan dengan iman. Yang namanya iman tidak hanya 6 ini tadi, 6 yang akan datang ini, tapi banyak. Tapi yang paling pokok dan semuanya ini diterangkan oleh seluruh nabi. Ini berjumlah 6. Jadi kenapa disebut sebagai arkanul iman? Maknanya adalah apa? A'zamu umuril iman. Dan ini diajarkan oleh seluruh para nabi. Maka disebutkan oleh nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, antu'mina billah. Hendaknya engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu dengan meyakini bahwa Allah itu ada. Dan adanya Allah tidak seperti seluruh makhluknya yang ada. Bukan dengan membayangkan, bukan dengan menghayalkan Allah Ta'ala. Tapi kita itu disuruh yakin. Sebagaimana dalam firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam di sini maknanya apa? Fa'taqid. Maka yakinlah, wajzim, fadzim. Mantaplah bahwa sesungguhnya la ilaha illallah. Beriman kepada Allah itu artinya meyakini bahwa Allah ada. Allah itu adanya tidak seperti seluruh makhluk yang ada. Seluruh sifatnya sempurna dan layak baginya. Sifatnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Perbuatannya tidak sama dengan perbuatannya makhluk. Itu yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Ta'ala. Dan ini adalah yang paling pokok. Wa malaikatihi, dan beriman terhadap para malaikatnya. Malaikat adalah hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan. Mereka itu wujud, mereka itu ada. Mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. La yasbiqunahu bil qaul. Jadi mereka itu tidak akan mengucapkan apapun kecuali apa yang Allah perintahkan. Jangan mengatakan malaikat bodoh. Ini namanya su'ul adab.
Yang tepat itu mengatakan malaikat itu tidak mengetahui kecuali apa yang Allah beritahu. Malaikat tidak akan melakukan zikir misalkan kecuali zikir yang Allah ajarkan kepada mereka untuk diucapkan. Jadi mereka ada yang diperintahkan untuk sholat, mereka ada yang diperintahkan untuk menjaga atau melindungi ya umat Islam, ada yang ditugas untuk membagi rezeki, ada yang diberi tugas untuk mengatur hujan. Selain apa yang menjadi tugasnya, mereka tidak urus campur. Tapi jangan mengatakan malaikat itu bodoh. Jangan mengatakan malaikat itu bodoh. Awas, tak boleh. Karena malaikat itu akil, akil. Malaikat itu berakal, malaikat itu berakal. Jangan mengatakan malaikat itu bodoh. Malaikat adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah. Mereka tidak akan mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu, melakukan sesuatu kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Mereka senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Mereka bukan laki-laki, bukan perempuan. Mereka tidak makan, tidak minum. Mereka itu tidak ngantuk, tidak tidur. Mereka itu senantiasa beribadah. Awas, kalau ada dawuh Nabi yang mengatakan begini, ma min maudhi'i al-arba'i asabi'a illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajid. Tidaklah di langit sana terdapat malaikat yang, awas, saya ulang, tidaklah di langit sana terdapat tempat yang panjangnya semacam ini, 4 jari. Kecuali di tempat itu ada malaikat yang raqi'un aw sajidun aw qa'imun. Maksudnya apa? Maksudnya malaikat itu senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Bukan berarti begini, awit anane dunya sampai kiamatnya sujud baik. Bukan begitu. Kadang-kadang kan dipahami kan begitu kan? Malaikat anggar sujud terus, anggar ruku terus, enggak. Tapi maksud itu adalah ibarah, sebutan bahwa malaikat itu senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya begitu. Ya, bukan berarti sujud terus, ruku terus. Enggak ada yang namanya ibadah sujud terus, ruku terus, itu enggak ada. Tapi mereka itu senantiasa beribadah. Maksudnya seperti itu. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab termasuk suhuf yang jumlahnya ada 104 ya, yang disebutkan dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 4. Yang pertama kitab Zabur, kemudian yang kedua kitab Taurat, kemudian yang ketiga kitab Injil yang asli. Awas, harus ada kata-kata yang asli. Taurat, Zabur, dan Injil yang asli. Ini yang disebut sebagai kitab suci atau kitab samawi. Yang asli. Sebab yang sekarang ini itu bukan yang asli. Di masa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada Taurat yang asli, tapi disembunyikan. Yang dikeluarkan adalah yang sudah dipalsukan catatannya. Tapi kalau di zaman Nabi, Injil itu tidak ada yang asli. Tapi Taurat yang justru lebih lama itu malah ada yang asli, tapi disembunyikan. Nah, semacam itu. Jadi semenjak zaman Nabi saja itu sudah tidak ada yang namanya Injil yang asli. Taurat yang asli pun disembunyikan. Nah, setelah itu kemudian sudah mereka merubah makna dan tulisannya Taurat. Jadi yang namanya perubahan itu ada tahrif bil lafzi, ada tahrif bil makna. Ada perubahan secara redaksional, ada perubahan secara maknawi.
Yang menjadi jaminan Allah Ta'ala terhadap Al-Quran adalah apa? Al-Quran dijamin oleh Allah Ta'ala, redaksinya tidak akan pernah berubah hingga hari kiamat. Sedangkan pemahaman orang, Mas, pemahaman orang terhadap Al-Quran ini tidak Allah jamin orang pasti pemahamannya benar. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, as-sanadu minad din, maka agar kita pahamnya betul, pahamnya sama dengan pahamnya Rasulullah, akidah kita sama dengan akidahnya Rasulullah, akidahnya para sahabat. Sebab apa? Di antara puluhan ribu, ratusan ribu sahabat itu tidak ada yang akidahnya berbeda. Maka Nabi dikatakan ketika ditanya, siapakah yang selamat? Ma'ana alaihil yaum wa ashabi, yang menetapi akidahku dan akidahnya sahabatku. Karena apa? Sahabat Nabi itu tidak pernah berbeda pendapat dalam urusan akidah. Itu. Tapi setelah sahabat ditinggal oleh Rasulullah, baru kemudian muncul orang-orang yang munafik. Kalau orang munafik berarti bukan sahabat. Nah, mulai memunculkan taringnya. Ketika Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu itu sudah mulai benih-benihnya sudah mulai. Tapi perhatikan, sahabat itu tidak ada satupun di antara mereka yang akidahnya berbeda dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah dan sahabat dalam bidang akidah. Semacam itu disebut sebagai as-sawadul a'zam atau al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian wa rusulihi wa kutubihi, Allah Ta'ala mewahyukan kitab. Tadi jumlahnya berapa? 104 ya. 104, yang masyhur itu ada 4. Hanya Al-Quran yang dijamin oleh Allah Ta'ala lafadznya itu tidak mengalami perubahan. Sedangkan kandungannya bahkan setelah Rasulullah meninggal, setelah para sahabat ditinggal oleh Rasulullah, itu sudah mulai ada orang yang menyelewengkan maknanya Al-Quran. Nah, supaya kita betul-betul akidahnya selamat, maka kita harus pastikan akidah yang kita yakini sekarang ini adalah akidah yang diyakini oleh para sahabat. Itulah yang dimaksud dengan as-sanadu minad din. Jadi kita hidupnya sekarang, tapi akidahnya sama dengan sahabat. Itu artinya kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi walaupun hidup zaman dulu, zamannya sahabat setelah Rasulullah meninggal, tapi menyimpang dari sahabat, hidupnya hidup di zaman salaf, tapi akidahnya menyimpang dari akidahnya Rasulullah, maka bukan dikatakan sebagai ahlus sunnah, sebagai orang salaf secara maknawi. Salafnya hanya dari sisi zaman saja, salaf zamani, tapi bukan salaf maknawi. Kita itu orangnya modern sekarang ini, tapi akidahnya salaf dari sisi makna. Jadi kita bukan orang salaf secara zaman, tapi secara makna kita adalah orang salaf. Selama kita itu berpegang teguh kepada akidahnya para sahabat, akidahnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan, wa rusulihi, dan beriman kepada nabi dan rasul. Rasul di sini maksudnya adalah nabi sekaligus rasul. Yang jumlahnya ada nabi itu 124.000 menurut riwayat Ibnu Hibban, tapi kita tidak boleh memastikannya. Sebab kita tidak boleh memasukkan yang bukan nabi atau mengeluarkan yang sebenarnya adalah nabi. Maka kalau kita mengatakan jumlah nabi itu berapa? Menurut riwayat Ibnu Hibban jumlahnya 124.000. Jangan memastikan, nggak boleh. Menurut ulama itu
boleh kita memegang riwayat Ibnu Hibban, tapi jangan memastikan. Sebab apa? Kita tidak boleh memasukkan mereka yang bukan nabi sebagai nabi, atau mengeluarkan mereka yang nabi sebagai bukan nabi, semacam itu. Wal yaumil akhir, dan juga beriman akan adanya hari akhir. Ini adalah bantahan bagi kaum Dahriyah. Kaum Dahriyah, kaum naturalisme itu tidak percaya bahwa dunia ini akan berakhir. Dunia ini akan berakhir, ya, nanti akan mengalami yang namanya kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman akan sifat qadar Allah. Awas, qadar yang pertama maknanya sifat. Wa tu'mina bil qadari, dan beriman akan sifat qadar Allah. Terus, khairihi, kejadian yang ditentukan oleh Allah ada yang baik, kejadian yang ditentukan oleh Allah ada yang jelek. Kalau qadarnya tidak ada yang jelek. Awas. Qadar Allah atau takdir Allah tidak boleh dikatakan baik atau jelek, tapi katakan qadar Allah atau takdir Allah itu sempurna. Bisa dipaham? Saya ulang. Wa tu'mina bil qadari, dan beriman akan sifat qadar Allah. Qadar yang pertama maknanya sifat qadar. Sifat qadar atau sifat takdir, sifat Allah menentukan segala sesuatu. Itu kita harus mengimani. Yang baik ataupun yang jelek tidak luput dari sifat qadar. Tidak luput dari sifat menentukannya Allah Ta'ala. Yang baik tidak luput dari sifat qadar Allah. Yang jelek tidak luput dari sifat qadar Allah Ta'ala. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka dan penghuninya, itu tidak luput dari sifat qadar Allah Ta'ala. Maka dikatakan qadar Allah itu sempurna. Tidak boleh dikatakan takdir memang kejam atau takdir itu jelek. Itu tidak boleh. Tapi katakan apa? Takdir Allah itu sempurna. Nah, sekarang begini. Khairihi wa syarrihi, sesuatu atau kejadian makhluk yang baik itu juga kita yakini tidak luput dari qadar Allah Ta'ala. Jadi baik di sini adalah makhluk, baik di sini adalah kejadian. Terus wa syarrihi, dan sesuatu kejadian makhluk yang jelek pun tidak luput dari sifat qadar Allah Ta'ala. Jadi yang baik atau jelek itu adalah makhluknya, kejadiannya, peristiwanya. Sedang sifat Allah menentukan, itu tidak boleh dikatakan baik atau jelek, tapi katakan sempurna. Ulama menyebutkan, ini silakan dicatat, khalqul mutadadat dalilun ala kamalil qudrah. Khalqul mutadadat, Allah menciptakan. Nah, menciptakan berarti dikehendaki, diketahui, dikuasai, dan diatur, ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Ta'ala. Khalqul mutadadat dalilun ala kamalil qudrah. Allah mampu menciptakan yang baik, Allah mampu menciptakan yang jelek. Baik dan jelek berlawanan apa berlawanan? Berlawanan. Ini namanya sesuatu yang berlawanan. Allah mampu menciptakan yang berlawanan. Ini adalah dalil atau bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Khalqul mutadadat dalilun ala kamalil qudrah. Dalilun ala kamali qudratillah, bahwa Allah mampu menciptakan malaikat, Allah mampu menciptakan jin, Allah mampu menciptakan manusia yang taat seperti nabi, para wali dan sebagainya. Allah mampu menciptakan manusia jin yang jelek misalkan. Ini keduanya bertentangan.
berlawanan. Nah, yang semacam ini itu justru menjadi bukti bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa. Coba dibaca bareng. Khalqul mutadadati dalilun ala kamalil qudrah. Khalqul mutadadati dalilun ala kamalil qudrati, atau ala kamali qudratillah, boleh. Qudrah di sini maksudnya adalah qudrahnya Allah Ta'ala. Terus qala sadaqta, setelah dijawab oleh Nabi, kemudian sosok laki-laki ini itu mengatakan benar. Qala fa akhbirni, maka sebutkanlah, maka tunjukkanlah aku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu kesempurnaan iman dan Islam. Kesempurnaan iman dan Islam. Awas, bukan beda. Ihsan itu adalah Islam yang sempurna, iman yang sempurna. Qala anta budallaha ay takhshahu. Ta'buda di sini maknanya takhshahu. Hendaklah engkau takut kepada Allah. Yang namanya Islam, yang namanya iman, tadi dikatakan ibadah yang paling utama adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian sebagai bentuk kesempurnaan iman, sebagai bentuk kesempurnaan Islam, dikatakan di sini apa? Apakah itu ihsan wahai Rasulullah, wahai Nabi? Nabi menjawab, anta budallaha ay takhshahu. Hendaklah engkau beribadahnya kepada Allah disertai dengan rasa takut. Begitu. Ay antakhshahu ka'annaka tarahu. Awas. Ay min syiddatil yaqin. Awas. Ay min syiddatil yaqin. Karena saking yakinnya bahwa Allah Ta'ala. Awas. Kalau yakin Allah ada harus. Tapi saking yakinnya, ini hanya diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Panjenengan kita semua yakin bahwa Allah itu ada. Tapi orang yang ihsan itu bukan hanya sekedar yakin Allah ada. Ada derajat yang lebih tinggi apa? Ka'annaka tarahu. Saking yakinnya, awas, bukan perintah membayangkan. Tapi ini perlu dicatat ya, bukan perintah untuk membayangkan. Ini adalah derajat ihsan, derajat makom yang tinggi dalam Islam dan iman. Ketika seorang yang imannya, Islamnya sudah sempurna, ketika dia beribadah disertai rasa takut, anta budallah maknanya takhshahu ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah, min syiddati yaqinika, karena engkau betul-betul yakin bahwa Allah itu ada. Tapi bukan perintah untuk membayangkan. Sangkin yakine wong sing mengalami ihsan, awas, orang yang menduduki perangkat derajat ihsan yang paling tinggi dari kalangan manusia selain para nabi, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq itu dikatakan oleh para ulama, beliau mengatakan begini, lau wuzina imanu Abi Bakrin ala imani ahli kulli dunya la rajaha imanuhu. Seandainya kualitas imannya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ini ditimbang, satu, timbangannya keimanannya Sayyiduna Abu Bakar, kemudian yang kedua timbangannya manusia tapi selain para nabi dan rasul, manusia biasa dan para wali ditimbang, maka yang berat siapa? Yang berat adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan apa? Beliau adalah orang yang sudah mencapai derajat ihsan yang paling tinggi dari kalangan selain para nabi. Kalau para nabi ya sudah di atasnya para wali, kan begitu. Nah, saya ulang.
Jadi ka'annaka tarahu ini bukan perintah untuk membayangkan, tapi apa? Min syiddati yaqini imanil mar'i, karena saking kuatnya keimanan seorang tentang adanya Allah Ta'ala, maka dia seakan-akan melihat Allah Ta'ala. Fa illam takun tarahu, apabila engkau tidak mampu seperti itu, artinya derajat kamu itu tidak seperti wali-wali yang demikian. Awas, fa innahu yaraka. Kamu harus senantiasa paham. Awal untuk menuju bahwa kita seakan-akan melihat Allah, pertama kita harus yakin bahwa Allah senantiasa melihat kita. Seperti Sayyidatuna Nafisah. Sayyidatuna Nafisah itu beliau senantiasa diajarkan oleh paman dan orang tuanya untuk mengatakan Allahu yaroni, Allahu yaroni, Allahu yashhaduni, dan sebagainya. Maka kecil itu sudah dilatih seperti itu, sehingga ketika besar Sayyidah Rabi'ah, Sayyidah Nafisah dan para wali-wali yang lain itu mereka menjadi para wali-wali Allah Ta'ala. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian sosok ini bertanya, fa akhbirni anis sa'ah. Tunjukkanlah aku tentang kapan waktu terjadinya kiamat. Awas, yang ditanyakan adalah kapan waktu terjadinya kiamat. Awas, Jibril tidak tahu, Sayyiduna Muhammad juga tidak tahu. Sama-sama tidak tahu. Tapi ini ditanyakan di hadapan para sahabat. Supaya apa? Supaya sahabat juga tahu bahwa Jibril dan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga sama-sama tidak tahu. Nah, semacam itu. Qala, Nabi kita menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yakni ay kilana yastawi fi adamil ilmi. Awas, maknanya bukan begini, orang yang ditanya itu tidak lebih mengerti daripada yang bertanya. Oh, ini berarti ada yang tahu. Tapi maknanya begini, kilana maksudnya masing-masing dari dua orang kami, yakni Sayyiduna Muhammad dan Sayyiduna Ibrahim, yastawi fi adamil ilmi. Kami berdua tidak mengetahui kapan terjadinya waktu kiamat. Ah, begitu. Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih mengerti daripada yang bertanya. Maksudnya dua-duanya tidak ada yang mengerti kapan waktu terjadinya kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian sosok laki-laki ini bertanya, menghabarkan tentang tanda-tandanya kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Seorang amat melahirkan majikannya. Maksudnya apa? Maksudnya luasnya kekuasaan Islam. Isyaratun ini tanda bahwa yang namanya Islam itu pengaruhnya, kekuasaannya luas. Atau ada yang mengatakan begini, ini isyarah bahwa banyak terjadinya anak yang berani kepada orang tua. Kalau lafadznya ya amat melahirkan majikannya. Nah, maksudnya apa? Luasnya kekuasaan Islam sehingga ada orang membeli amat padahal ibunya sendiri. Nah, gitu. Atau ada yang mengatakan begini, saking wanine wong ibune dhewek biti tuku. Artinya apa? Banyak terjadi uququl walidain. Banyak anak yang berani kepada orang tua. Itu adalah tanda kiamat yang kecil. Wa antaral hufata, dan apabila engkau melihat al-hufata, orang yang tidak punya alas kaki, al-urata, orang yang tidak punya baju, al-alata, orang yang alah, orang yang miskin, lama lalahum, ri'a asyai, mereka yang menggembalakan kambing,
Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba di dalam membuat bangunan. Awas, bangunan yang tinggi itu bukan berarti haram. Membuat bangunan, contoh panjenengan punya sawah banyak, sawah luas, kebun luas, terus buat rumah luas. Kalau niatnya saya rumahnya ini ada kamar untuk saya satu, untuk tamu satu, bagus apa bagus itu? Bagus, karena menyediakan kamar yang khusus bagi tamu. Kalau ada kiai saya ke sini, maka kamar ini khusus untuk kiai saya. Wah, itu bagus itu. Bagus. Nah, yang dimaksud di sini yatatawaluna bil bunyan, fil bunyan itu maksudnya apa? Berlomba-lomba di dalam membangun tapi melupakan akhirat. Zakat tidak ditunaikan. Haji tidak berangkat padahal dia punya harta. Kalau ada orang Islam butuh harta kita, harta yang punya maksudnya, itu tidak dikeluarkan. Ada anak yatim, ya, kemudian tidak dipelihara. Ada orang Islam sampai meminta-minta untuk makan. Nah, ini kok ada orang kaya semacam ini, sementara bangunannya luas, ada yang masih meminta-minta, tidak dikeluarkan hartanya. Nah, inilah tanda-tanda kiamat kecil. Tanda kecil kiamat. Nah, bukan berarti awas membangun bangunan tinggi itu hukumnya haram. Tapi maksudnya apa? Berlomba-lomba di dalam membangun tapi melupakan kewajiban. Nah, itu yang dimaksud dengan tanda kiamat. Fumman tolaqoh. Kemudian orang ini berlalu. Falabistu maliyah. Kemudian falabistu maliyah. Artinya adhau ahla bina wa falabistu maliyah. Ini artinya kemudian Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu labistu malian. Beliau tidak bertanya selama 3 hari. Falabistu malian. Beliau tidak mengetahui selama 3 hari. Orang ini siapa? Masih dalam tanda tanya. Thumma qala. Setelah 3 hari, nah ini kejadian setelah 3 hari ya. Thumma qala ya Umaru, atadri manis sailu? Apakah engkau tahu siapakah yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Awas, yang tidak tahu adalah Umar. Sementara para sahabat yang lain yang tidak langsung pulang itu langsung tahu bahwa yang datang adalah malaikat Jibril. Ini Sayyiduna Umar tadi, orang ini berlalu, Sayyiduna Umar ikut berlalu, maka beliau tidak tahu siapakah yang datang tadi. Nah, kemudian yang ditanya siapa? Umar, bukan sahabat yang lain. Ditanya, ya Umaru, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapakah yang bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang kesempurnaan iman dan kesempurnaan Islam? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maksudnya aku tidak akan tahu kecuali diberitahu oleh Allah dan diberitahu oleh Rasulullah. Qala fa innahu Jibrilu. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya dia itu adalah Jibril. Atakum. Dia 3 hari yang lalu datang kepada kalian. Yu'allimukum dinakum ay qawaida dinikum. Yu'allimukum dinakum ay qawaida dinikum. Dia datang kepada kalian mengajarkan. Awas, yang mengajarkan padahal hakikatnya siapa? Yang mengajarkan siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengatakan yang mengajar siapa? Yang mengajarkan kenyataannya siapa? Nabi Muhammad. Al-Islamu antasyhada. Yang ngomong siapa? Berarti yang ngajari sahabat siapa? Nabi. Tapi ketawaduan. Nah, dari sini para ulama itu mengatakan bahwa
Wong alima itu tetap dianjurkan untuk tawadhu. Tawadhu. Kayak muridnya aku, enggak perlu. Enggak perlu. Kayak muridnya nyong, enggak perlu. Kurang tawadhu. Jadi begini, atakum yuallimukum dinakum. Yang mengajarkan siapa? Nabi kita, tapi Nabi mengatakan yuallimukum dinakum. Dia mengajarkan kepada kalian tentang pokok-pokok agama kalian. Ini karena ketawaduan dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang alim hendaknya dia tetap tawadhu, ya, tetap tawadhu walaupun orang alim, tapi hendaknya dia datang ke pengajian orang yang misalkan masih muda dan sebagainya. Untuk apa? Menunjukkan ilmu itu tetap penting, ya, walaupun sudah tahu, datangnya saja itu sudah berpahala. Bahkan kalau yang sepuh itu bisa menjadi teladan bagi yang muda-muda, walaupun mereka sebenarnya sudah mengetahui. Rawahu Muslimun. Ya, sampai di sini dulu pengajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.